Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fajar ya di IGAM TV. Ini gue akan menjelaskan tentang sistem air hujan siponik ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum tahu, simak terus videonya sampai habis. Check it out. Nah, di dalam sistem air hujan ya, itu ada dua sistem saat ini teman-teman, yaitu yang pertama adalah sistem konvensional ya teman-teman. Seperti yang kalian udah ketahui ya, yang namanya sistem konvensional itu sistem biasa ya. Jadi air hujan disalurkan dengan roof drain dan pipa PVC biasa dengan beberapa roof drain ya teman-teman. Tentunya roof drain yang di atap itu akan semakin banyak teman-teman. Jadi pipa pun akan semakin crowded. Belum juga di sana perlu slooping ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya sistem konvensional ini ya masih kurang begitu bagus lah teman-teman. Karena bisa aja si pipa ini alirannya sangat lamban, sedangkan hujan itu deras, akhirnya menjadi endapan di atap, akhirnya menjadi bocor di lantai yang paling atas gitu teman-teman. Jadi selain ribet di pemipaan di sub, nantinya akan bertumpuk ya teman-teman, karena saking banyaknya pipa yang lebih besar. Juga terkait slooping yang nantinya bila titik yang terjauh itu akan semakin pendek teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua adalah sistem siponik teman-teman. Nah, sistem siponik ini adalah sistem yang saya bilang teknologi baru teman-teman. Tapi dia sejak awal kemunculannya kira-kira di tahun 2010-2011. Tapi dulu waktu pertama kali dia muncul itu sistem itu sangat mahal sekali karena belum banyak gedung-gedung yang memakai sistem ini. Tapi semenjak 2018, 2019 sampai saat ini itu sekarang banyak proyek-proyek yang menggunakan sistem siponik seperti ini teman-teman. Jadi sangat efektif ya dan sangat begitu canggih, cuman tidak mengeluarkan teknologi motor atau apa. Dia hanya sistem pengaliran airnya dari atap itu dipercepat, seperti itu teman-teman. Jadi dia pipa tersebut diusahakan tidak ada angin yang masuk teman-teman. Jadi pas si pipa terisi penuh, nah dia akan secepatnya dialirkan ke bawah. Jadi untuk genangan air di atap itu pun kemungkinan tipis bisa menggenang di atas, malah bisa cepat sekali terhisap ke bawah gitu teman-teman. Jadi meminimalisir kebocoran di atap teman-teman. Nanti saya akan kasih ke teman-teman itu contoh video untuk siphonic system teman-teman. Jadi menurut saya sih lebih efektif seperti ini, sistem seperti ini teman-teman. Karena begini, kalau Anda seorang engineer, apalagi engineer project ya teman-teman, itu yang dibutuhkan itu kan Anda bisa menghemat teknologi, menghemat uang. Itu yang owner butuhkan. Jadi menurut saya dengan konvensional dan sistem siponik ini bisa hemat lebih dari 50% teman-teman. Selain hemat, di dalam shop juga pemipaan bisa lebih lega. Sudah gitu pemasangannya juga lebih cepat teman-teman, seperti itu teman-teman, dan aman. Dan ingat, garansi untuk sistem ini hampir semua supplier itu mengasih garansi 10 tahun teman-teman, seperti itu. Dan untuk penghematan biaya sampai 50% itu udah sangat bagus sekali teman-teman, dengan sistem yang sangat canggih tetapi dengan cost yang sangat murah, seperti itu. Siponik sekarang sudah mulai diproduksi oleh brand-brand lokal ya teman-teman. Kalau dulu sejak awal kemunculannya itu dia masih banyak yang dari luar negeri, makanya masih mahal. Sama seperti halnya PVR teman-teman. PVR waktu pertama kali masuk itu sangat mahal sekali. Sekarang
brand-brand lokal pun udah produksi PPR, pipa PPR. Jadi udah bersaing lah teman-teman, dan teknologi kan makin kesini makin sangat canggih ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada gedung baru dengan memakai sistem yang lebih lama itu ya kurang efektif saja ya teman-teman, seperti itu. Jadi pada pengalaman saya dulu ya di salah satu gedung itu, untuk sistem siponik itu memang efektif banget teman-teman. Jadi yang namanya air hujan itu sederas apapun itu cepat banget terhisap ke bawah teman-teman. Memang di bawah itu pas di lantai ground itu alirannya sangat kencang sekali teman-teman, tapi efektif gitu loh teman-teman. Dan pipa ini tidak perlu juga pakai pipa khusus seperti HDPE. Memang untuk brand-brand luar negeri pasti pakai HDPE, tapi untuk brand-brand lokal itu cukup pakai pipa UPVC teman-teman. Karena gimana, walaupun dia tekanan dia kencang, akan tetapi dia tidak seperti tekanan pompa. Jadi pipa seperti PVC itu masih disarankan gitu loh, masih bisa menghandle untuk sistem pipa seperti ini teman-teman. Ini nanti saya masukkan ya contoh untuk pemipaan pipa siponik teman-teman. Nanti saya jelaskan di gambar ya teman-teman. Ya, inilah latar belakang dan siponik sistem teman-teman. Salah satunya kerusakan struktur atap bila air hujan tidak direncanakan dengan benar. Nah, sampingnya ini adalah siponik sistem teman-teman ya. Ya, inilah jadi kalau misalkan hujan ringan, siponik bekerja seperti konvensional teman-teman. Tapi pada saat hujan deras, sistem siponik baru bekerja dengan maksimal teman-teman. Nah, ini perbedaan ya teman-teman antara konvensional dan siponik sistem. Bila dilihat itu sistem siponik ini lebih hemat material ya teman-teman, dan lebih efektif untuk sistemnya. Nah, di sini juga terlihat ya teman-teman antara perbedaan pengaruhnya teman-teman, terutama pada kecepatan. Bila siponik sampai 6 meter per second, kalau misalkan konvensional maksimal 1,5 meter per second. Ini adalah keuntungannya ya teman-teman. Jadi kalau dilihat ini penghematan material sampai 75% teman-teman, seperti itu. Jadi banyak juga manfaatnya ya teman-teman, lebih efektif dan lebih canggih, lebih murah lagi, seperti ini teman-teman. Nah, ini yang utama teman-teman. Jadi ini sudah mendukung dengan Green Building Rating System teman-teman, jadi lebih mantap gitu. Mungkin itu saja dulu ya teman-teman, semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton video saya. Check it out.